Baik Bapak Ibu, pada video ini kita mencoba, ini video ketiga terkait exam view, gimana bikin bank soal. Di sini kita pada video pertama kita udah install exam view, video yang kedua kita udah coba bagaimana masukkan soal secara manual ke exam view. Di sini kita coba masukkan melalui Word. Jadi kita bikinnya di Word dulu karena copy paste satu-satu itu cukup lama. Jadi kita bikin di Word dulu, lalu kita impor ke exam view, baru kita masukkan ke learning. Oke Pak Ibu, dengan tipe Blackburn. Oke Pak Ibu, di sini nih pertama tuh pastikan Bapak Ibu udah buka Word versi berapapun oke. Nggak direkomendasikan WPS, jadi direkomendasikan Microsoft Office, direkomendasikan. Biasanya WPS ada sering masalah, biasanya. Pertama, yang kedua, di sini kita ketikkan judulnya. Judulnya dalam misalkan judulnya seperti mapel sendiri, Indonesia kelas 9 teks tanggapan kritis. Oke. Kalau saya enter, sekali enter Ibu nggak banyak-banyak kali enternya. Dan di sini kita nggak mikirkan spasinya 1,5, 2 dan sebagainya, nggak peduli. Kita cukup sekali enter, lalu di bawahnya kita tentukan kode soalnya. Nah, kita tentukan jenis soalnya itu soal apa. Misalkan soalnya itu multiple choice. Nah, artinya multiple choice ini pilihan ganda. Kalau esai, Bapak Ibu ketik sesuai yang ada di soal exam view. Jadi di exam view pada tutorial manual, jadi Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi atau di atas ini boleh. Itu apa aja soal-soal yang ada yang bisa support di exam view gitu. Jadi kita harus ngetikkan tulisannya harus sama. Kalau ada yang salah bahasa Inggrisnya itu pasti salah. Lalu apa lagi? Setelah kita enter Pak Ibu, kita ketikkan soalnya. Ya, soalnya berupa indeks angka 1 spasi nggak nyambung dia. Ah, nanti nyambung. Jadi kalau kita klik ada peta-peta gitu Pak Ibu. Lalu mungkin kita ketik ini soal 1. Ini saya penanda aja. Ini soal 2. Jadi kita ngetiknya kayak ini Pak Ibu. Soal 3 harus terindeks seperti ini ke bawah. Soal 4, soal 5. Jadi kalau nggak terindeks dia itu nggak akan mau gitu. Lalu setelah kita bikin terindeks kayak gini, kita coba enter lagi, kita hapus, kita kasih optionnya huruf A kecil supaya lebih mudah kan. A gitu. Lalu B, C, D, E. Misalkan jawabannya sampai E atau berapa itu suka-suka kita. Namun di sini saya cuman sampai E, sampai D ya. A, B, C, D saya hapus ini. Lalu setelah dihapus, hapus satu kali lagi, akan berada kursornya itu di bawah alfabet atau optionnya A, B, C. Kita tulis ANS titik 2, lalu kunci jawabannya apa? Misalkan C. Dan setelah ANS titik 2 tanpa spasi, jadi nggak ada spasi lagi setelah itu. Artinya di sini Pak Ibu, kita di sini perlu hati-hati adalah bagian optionnya ini. Optionnya harus terindeks, soalnya harus terindeks. Gimana caranya? Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan soal saya di samping. Ini, misalkan saya di sini mau mencoba ini bagian teks description, teks yang berisi informasi tentang alasan. Ini kita copy, lalu saya paste di sini, paste. Lalu ini soal depannya saya hapus. Ini optionnya tinggal kita copy, lalu kita paste, kita hapus optionnya. Kita nggak memikirkan option. Oke. Kita hapus ini boleh. Kita paste. Kita copy ini, copy. Oke, kita paste. Ini teks warna merah, tolong jangan sampai ada warna merah Pak Ibu. Kita hitamkan. Oke. Jadi kasusnya seperti ini. Ini yang pertama Pak Ibu. Kalau ada gambar gimana ya? Silakan gambar itu dimasukin ke dalam apa? Ke dalam soal. Jadi gambar itu berada di soal atau di option. Ya sih, tinggal dimasukin aja Pak Ibu. Rasanya nggak ada masalah. Misalkan saya teksnya itu agak panjang misalkan seperti ini. Ini Pak Ibu bisa copy aja. Jadi dengan teks tagnya, jadi langsung dengan teks tagnya kita copy, paste. Oke. Lalu saya enter di sini, saya tulis alfabetnya.
A kecil. Jadi ini harus seragam Pak Ibu. Kalau di atasnya A kecil semua ke bawah. Kalau A besar ya A besar, karena dia cuma bisa mengerti satu jenis simbol gitu. Jadi nanti ada pengaturannya yang harus kita atur. Insiden, orientasi, evaluasi, narasi. Jadi ini setelah kita bikin option lalu enter satu, hapus satu kali, dua kali. Nah, jadi kalau udah dua kali pas sejajar dengan huruf A B C D nya dengan optionnya kita tulis ANS titik 2, ini kunci jawabannya C lagi. Lalu kita geser ke bawah, kita mau ngambil yang teksnya mungkin yang agak lebih panjang lagi. Jadi Pak Ibu tinggal misalkan teksnya berupa kayak ini, kalimat ini ada pernyataan, kita copy aja. Ini soal yang nomor 3 saya paste. Jadi kalau udah ada soal Bapak Ibu di Word, silahkan di indeks aja angka apanya soalnya kayak ini, lalu kita indeks optionnya, lalu di bawahnya jangan lupa pastikan ketikan apanya kunci jawabannya. Lalu kalau kayak ini kita coba enter. Ini A nya, waduh ini warna merah lagi ya. Kita enter, push, jangan sampai ada warna merah. A nya 1 dan 3, B nya 2 dan 4, C nya 1 dan 2, D nya 3 dan 4. Oke, lalu kita coba enter. Setelah D ter1 lalu kita hapus 1 2 ya gitu. Jadi kita ketik ANS, nggak boleh spasi, titik 2 A. Oke. Ini saya coba soal yang lebih panjang lagi, yang kayak ini ya, sama ini. Walah, nggak bisa di copy dari websitenya, parah ini website. Kita cari yang opsi yang lain Pak Ibu. Kita cari ini teksnya lebih panjang. Jadi kalau teksnya panjang Pak Ibu harus kopikan juga panjang kayak gini. Kita copy. Ini saya contohkan mungkin sampai 4 soal karena ini udah banyak ini. Ini kita hapus, jangan ada bunyinya di sana tuh soal kesekian, karena nanti kalau itu kita lakukan Pak Ibu, nanti siswa tuh bisa nembak. Kalau andaikan soal Bapak Ibu diacak, tapi kalau soal berurutan ya siswa bisa nembak sih. Ini saya enter, lalu saya tulis di sini A nya masalah lagi. Kok A nya A besar? Nah ini kalau kayak ini Pak Ibu, ini kasus ini. Nah ini A nya harus kecil, kalau di atas kecil semua Pak Ibu. Jadi ini perlu kita setting lagi, kita pilih A yang kecil. Oke, ini udah. Oh mana soal kita tadi? Ini dia. B nya C nya. Oke, kita masukin D. Lalu kita enter 1, hapus 2. Lalu kita ketik ANS huruf kapital semua Bapak Ibu. Huruf ANS nya harus kapital, kita isi C. Ini warna merah, kita blok semuanya, kita hitamkan. Oke. Di sini mau kita rapikan juga boleh, kalau enggak akan panjang seperti ini. Kita rapikan aja sedikit. Ini rasanya udah. Apa soal lagi yang mau kita tambahkan? Rasanya ini cukup sih Bapak Ibu. Udah sebagai sampel sih 4 buah soal. Jadi kalau udah selesai, yang sisanya kita hapus. Oke, kalau udah seperti ini Pak Ibu, cara nyimpannya ya, ini cara nyimpannya. Kita pilih save. Nah, save ya. Save. Lalu kita pilih save as. Jadi kita pilih save as. Jadi enggak kita simpan dengan format DOS Pak Ibu, tapi kita pilih save as. Lalu ini yang impor ya. Aduh. Ini udah ada foldernya. Lalu di sini tipenya bukan Word, tapi tipenya itu kita ganti ke RTF. Jadi rich text format. Nah, jadi kalau ada RTF MS DOS, MS Word, jadi Windows dan sebagainya, kita cukup rich text format RTF. Jadi cukup RTF. Jadi nggak ada RTF yang lain, cukup RTF aja gitu.
Lalu setelah itu kita ketikkan di sampingnya RTF supaya kita mudah ngingatnya. Kita save. Kalau udah kita save kayak gini Pak Ibu, udah kita ke save, judul ke save, kita tutup Wordnya. Wordnya harus kita tutup. Jadi jangan ada Word Bapak Ibu yang kebuka. Nah, oke. Jadi kalau udah kayak gitu, kita pilih di alpogram kita. Jadi kita cari di alpogram kita, itu kita di sini cari di alpogram Bapak Ibu di start ya. Kita klik kiri, lalu kita cari di exam view-nya. Ya, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Ini sudah ada di atasnya exam view import utility. Ya, kita buka kan tampil seperti ini. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, kalau udah seperti ini kita pilih next. Lalu di sini, ini yang folder yang di bawah ini kita tentukan di mana lokasi kita nyimpan tadi. Saya klik. Jadi diklik aja nih Pak Ibu. Kita cari folder tempat saya nyimpan. Tadi saya nyimpannya di desktop. Di desktop folder exam view. Udah nemu. Lalu di bank soal dan import soal exam view. Kita select. Lalu ada soalnya satu. Saya select lagi. Kalau ada banyak yang mau kita import, kita convert ya dari RTF ke exam view. Kita select all. Ini karena satu ya, select aja. Lalu kita tentukan di mana lokasi mau kita simpan setelah dia jadi bank soal. Bank soal exam view yang akan kita edit, kita klik ini. Lalu kita pindahin ke desktop, kita select. Oh, bukan ke desktop. Di folder exam view lagi. Jangan sampai salah. Nanti agar dia masuk ke masuk ke yang kita tentukan. Ini udah sama. Saya pilih next, lalu kita pilih next. Nah, ini dia tadi Pak Ibu. Jadi question number stylenya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ini soal nomor 1 tuh 1 titik. Tapi kalau 1 aja, ini 1 kita pilih. Atau 1 koma kayak ini. Jadi ini yang perlu dihati-hati nanti. Jadi dia harus selaras semua. Jadi di sini jawabannya itu adalah A-nya A kecil atau A besar, yang mana yang kita pilih. Jadi ini harus kita sesuaikan. Karena tadi saya ketik A titik supaya lebih mudah. A1 dan A kecil. Lalu di sini nggak perlu kita apakan, kita pilih next aja. Itu yang paling penting tadi Bapak Ibu. Jadi ini tipe-tipe soalnya. Ini ada multiple choice, ada modified true false, bimodal. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ketikkan tadi yang di atasnya. Nah, yang di atas. Nah, ini soal jenis macam soal. Kita pilih next, lalu kita finish. Dia akan mereading. Nah, ini dia readingnya Pak Ibu. Dia akan membaca, dia udah terbaca 4 buah soal dan itu 4 buah berhasil. Nah, dia berhasil. Kalau biasanya ada salah di sini pasti ada kasih tahunya Pak Ibu. Dan ini kita udah berhasil ngimpor soalnya. Oke, kita tutup. Jadi silakan Bapak Ibu lihat setelah ini video gimana cara kita, kan udah kita impor ke exam view, nanti dari exam view kita impor ke Blackboard. Oke, baru di sana kita akan coba masukkan ke learning.